Tuhan kita senantiasa kita mendapat kemuliaan dari Allah bersama manusia. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke tempat yang dimuliakan dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan langsung kita kajian. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita berjamaah senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salam Allah mari kita sampaikan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat dan tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan masuk kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua ini adalah kajian yang memang jadwalnya Ustaz Fauzi. Beliau mengamanatkan kepada saya bahwasanya sekarang beliau sedang ke Jawa mengantarkan anak bungsunya untuk mondok pelosok. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, selamatkan perjalanannya. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau menitipkan bahwasanya ini adalah kajian fikih bagian tentang sholat Jumat, yang padahal insyaallah kita memang setiap Jumat selalu melaksanakan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil Jum'ati. Ini pasal akan menjelaskan tentang sholat Jumat. Jum'ah itu asal katanya dari jamaah, artinya kumpul. Apa sih hukum melaksanakan sholat Jumat? Ia fardu ainin, bahwasannya melaksanakan sholat Jumat itu adalah fardu ain. Artinya kewajiban kepada kaum muslimin tidak bisa digantikan dengan orang lain. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kewajiban semua yang ada di kampung ini, tapi kalau sudah ada yang melaksanakan sebahagian atau salah satu di antara yang ada di kampung ini melaksanakan, maka yang lain bebas dosanya. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain ini kewajiban semua muslim yang memang harus melaksanakan. Apabila ditinggalkan, maka dosa orang yang meninggalkan sholat Jumat itu. Terus indah ijtima'i syarat intihad, ketika kumpul macam-macam syarat Jumat. Wajib kita melaksanakan sholat Jumat itu apabila memang dari syarat Jumat itu sudah kumpul di antara syarat Jumat itu, yakni 40 mustami dan termasuk imam. Terus pelaksanaan sholat Jumat itu di mana asal-muasalnya, sehingga sampai sekarang setiap masjid melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat ini adalah wakuridot dan diparukan di Makkah, di Mekah. Jadi asal melaksanakan sholat Jumat itu adalah asalnya di Mekah. Bahkan walang takum, dan tidak mendirikan itu sholat Jumat di Mekah. Kenapa? Waktu itu kayaknya susah untuk melaksanakan sholat Jumat, dan di situ Nabi melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi susah untuk mendirikannya. Kenapa susah? Bihalipak di adadati,
Bifaqdil adadi, karena tidak adanya bilangan. Sehingga Nabi melaksanakan sholat Jumat itu yang mestinya Nabi itu melaksanakan Jumat Idhar supaya kelihatan oleh masyarakat, oleh orang banyak, justru Nabi melaksanakan sholat Jumat itu sembunyi supaya tidak ketahuan oleh orang lain. Maksud di sini adalah orang-orang Quraisy. Maka di Mekah dilaksanakan, akan tetapi Nabi Muhammad SAW melaksanakannya dengan secara sembunyi, takut ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Tuh, asal muasal. Tapi walaupun memang Nabi dengan secara sembunyi melaksanakan sholat Jumat, tetap dakwah Nabi tidak berhenti, supaya bagaimana caranya umat Nabi supaya ikut kepada Nabi untuk melaksanakan sholat Jumat. Memang kan sholat Jumat itu Pak, ya harus kelihatan orang lain. Kenapa? Karena kumpul di satu tempat. Wa awalu man aqamaha bil Madinati qabla al-hijrati As'ad bin Zarata. Nah, awal tadi pelaksanaan sholat Jumat di Mekah itu Nabi terus tidak didirikan sholat Jumat di Mekah dikarenakan bilangannya kurang, sehingga Nabi melaksanakan sholat Jumatnya yakni dengan secara sembunyi. Nah, selanjutnya wa awalu man aqamaha, dan awal mendirikan sholat Jumat bil Madinati, di negeri Madinah, qabla hijrati, sebelum hijrah. Siapa? As'ad bin Zarata, yakni sahabat Nabi yang bernama As'ad bin Zarah. Nah, As'ad bin Zarah sebelum hijrah beliau melaksanakan sholat Jumatnya di Madinah, bi qaryatin ala mailin minal Madinati, di kampung yang memang jarak tempuhnya antara kampung As'ad bin Zarah ke Madinah lebih kurang sekitar 1 mil. Berarti kalau 1 mil itu hitungannya sekitar 1609 km lebih kurang. Nah, sebelum beliau hijrah maka beliau melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Tuh, asal daripada melaksanakan sholat Jumat. Terus keutamaan daripada melaksanakan sholat Jumat yakni adalah wa sholatuha afdhalus sholawati, dan adapun sholat Jumat itu adalah lebih utama dari bermacam-macam sholat. Makanya sebahagian keterangan ketika kita melaksanakan sholat Jumat hari ini ketemu sholat Jumat yang akan datang, maka Allah akan ampuni dosa kita. Berarti jarak 1 minggu itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau dari sholat fardu kan jaraknya zuhur ke asar paling berapa jam, asar ke maghrib paling berapa jam, bahkan maghrib ke isya berapa jam. Ya, tapi kalau Jumat ini jaraknya dari Jumat ini ke Jumat lain, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau begitu melaksanakan sholat cuma sekadar seminggu sekali aja, yang penting kita diampuni dosanya. Bukan, tetap yang 5 waktu kita laksanakan, sholat Jumat jangan kita tinggalkan. Tuh. Jangan mentang-mentang lebih utama melaksanakan sholat Jumat, artinya dari jarak itu
tapi tetap kewajiban yang 5 waktu kita laksanakan, Jumat pun kita laksanakan. Kenapa sih dikatakan itu sholat Jumat? Wasumiyat bidzalika lijtima'in nasi, dikatakan itu sholat Jumat adalah yakni karena kumpulnya orang-orang di satu tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dari zaman dulu sampai sekarang untuk melaksanakan sholat Jumat ini adalah tidak ada yang namanya sholat Jumat sendirian, maka kumpul di satu tempat di hari Jumat, di situ kita melaksanakan sholat Jumat. Dan bahkan sebagian dari lagi bahwa kenapa dikatakan sholat Jumat terus di hari Jumat, karena satu tadi adalah kumpulnya manusia di satu tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Awli anna adama ijtama'a fiha, atau dengan sebab sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu kumpul di hari Jumat ma'a Hawa beserta dengan Siti Hawa bin Muzdalifah di Muzdalifah. Ditemukannya Nabi Adam dengan Hawa itu di hari Jumat di Muzdalifah. Nah itu ya asal daripada melaksanakan sholat Jumat. Terus sholat Jumat ini diwajibkan untuk siapa? Yang penting kita melaksanakanlah sholat Jumat. Artinya ketika kita melaksanakan sholat Jumat, yang sebenarnya diwajibkannya ini untuk siapa, sehingga kita nggak tahu, yang penting dakwah ikut. Orang hari Jumat berangkat melaksanakan sholat Jumat, ya ikut melaksanakan sholat Jumat. Minimal kita ini tahu dalil asal-muasal, oh melaksanakan sholat Jumat ini adalah kewajiban. Dan kewajiban itu kewajiban siapa? Kewajiban umat Islam. Nah, di sini disampaikan bahwa melaksanakan sholat Jumat itu adalah tajimu Jum'atun ala kulli mukallafin, bukan ala kulli muslimin, tapi ala kulli mukallafin. Beda ya. Ada muslim, ada mukallaf. Kita alhamdulillah memang dari lahir Allah takdirkan kita ini berada di agama Islam, menjadi orang muslim dan muslimah. Nah di sini adalah tajibu Jum'atun ala kulli mukallafin, wajib melaksanakan sholat Jumat itu adalah kepada orang mukallaf. Siapa orang mukallaf itu, Pak? Awas, ada mu'alaf, ada mukallaf ya. Kalau mu'alaf berarti orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf ini adalah balighin akilin, dewasa dan akalnya sempurna. Mana orang dewasa itu? Tanda orang dewasa tadi, awas, mukallaf itu adalah bukan muslimin ya. Bukan Jumat, bukan kewajiban kepada orang muslim, tapi mukallaf bahasanya. Mukallaf itu dewasa dan mempunyai akal sehat. Dewasa satu, ketika Allah takdirkan kepada kita punya anak laki-laki sempurna umur 15 tahun. Nah, termasuk dewasa. Ibu punya anak perempuan umur 15 tahun termasuk dewasa. Yang kedua, di antara tanda dewasa, Pak Bu, yakni adalah haid atau mohon maaf keluar darah dari perempuan dikarenakan umur 9 tahun. Nah itu dewasa. Makanya Bu, Pak,
ketika nanti kita punya anak perempuan di usia 9 tahun, tanya, nak, kamu sudah keluar darah haid apa belum? Itu kewajiban kedua orang tua. Kenapa orang tua harus menanyakan seperti itu? Karena kalau tidak ditanyakan terus si anak sudah keluar darah haid tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, dosa orang tuanya yang memang tidak menanyakan. Nah, kalau sudah tahu orang tua bahwa kamu ini di usia 9 tahun sudah mengeluarkan darah haid, maka orang tua langsung ijab kabul. Nah, kamu sudah keluar darah haid berarti kamu sudah dewasa. Maka kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kamu harus laksanakan. Nah, apabila kamu tidak melaksanakan kewajiban, ibu dan bapak tidak ikut campur. Ini lepas kewajiban. Yang jadi pertanyaan, pernah kita bertanya kepada anak di usia 9 tahun tentang haid? Kan mungkin mohon maaf, belum pernah, Pak. Masa bodoh, yang penting kita anak sekolah aja. Di luar itu kan anak mohon maaf, ngaji enggak, sholat enggak, umpama nih. Terus kita belum pernah nanya tentang haid ke anak, maka orang tua lah yang besar. Kan di usia 7 tahun, kedua orang tua wajib menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat. Nah, di usia 9 tahun orang tua wajib menanyakan ke anak, yakni tentang haid, sudah haid apa belum. Tuh, tanda dewasa. Berarti kalau usia 9 tahun kira-kira kelas berapa SD? Kelas 3. Wajib, Pak, nanya kepada anak kita, sudah haid apa belum? Tuh, tanya. Oh, sudah. Nah, kalau begitu sudah ijab kabul. Dah, tapi tetap orang tua harus mengingatkannya. Nah, waktu sholat. Tuh. Kalau dulu sebelum dewasa kita nyuruh anak-anak melaksanakan sholat, kita dapat pahala. Nah, terus kalau sudah dewasa kita nyuruh kepada anak melaksanakan sholat, anak dapat pahala, dan orang tua lepas kewajiban. Harus nanti jadi dosa gara-gara kita enggak nyuruh anak. Satu, dua. Yang ketiga, tanda orang dewasa. Tanda orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan di usia 9 tahun sudah mengalami yang namanya mimpi. Mimpi apa? Mimpi naik pesawat? Bukan. Mimpi hubungan, mimpi pacaran. Kasarnya ngomong mimpi jima. Nah, ini juga perlu ditanyakan kepada anak. Pernah, Pak, Bu, mohon maaf. Nak, kamu pernah enggak mimpi jima atau mimpi pacaran? Yakin, mohon maaf, di antara orang tua mungkin alasannya malu, ngapain juga nanya-nanya kayak gitu. Padahal itu kewajiban. Pernah, Pak, kita nanya kayak itu? Hah? Enggak kan? Biarin aja. Oh, gak mungkin katanya mimpi. Aku mohon maaf, di usia SD kelas 4 itu satu pastian ngalami yang namanya mimpi kayak gitu. Nah, kewajiban tanda dewasa. Satu, umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan wajib ya, dewasa namanya. 9 tahun perempuan dewasa, sudah haid. 9 tahun laki-laki dan perempuan sudah mengalami dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, bagi laki-laki, anak laki wajib melaksanakan apa? Melaksanakan sholat Jumat. Maka Pak, Bu, suruh latih anak di usia sekian melaksanakan sholat Jumat supaya nanti biasa ketika orang tua nggak ada, anak berangkat sendiri menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Tuh. Kenapa kebanyakan orang tua melaksanakan sholat Jumat? Maaf, mungkin bisa jadi orang tua nggak nyuruh ke anaknya untuk melaksanakan sholat Jumat. Entah dia main kemana, nggak dicariin. Oh, masih sekolah, tanya di sekolah kamu sholat Jumat enggak? Kewajiban. Oh, kewajiban gurunya, tanya.
Bu guru, Pak guru, anak masih di sekolah hari Jumat, sholat Jumat apa enggak? Dulu Pak, mohon maaf nih, di Husnul Amal jalur 2, anak keluarnya itu pas hari Jumat jam 12 kurang 10 menit. Nah ini gimana mau melaksanakan sholat Jumat, nunggu bubarnya aja nggak lama zuhur. Akhirnya kami protes, datang ke sekolahan, bisa enggak jangan sampai mepet ke waktu zuhur. Karena kan kadang-kadang mohon maaf melaksanakan sholat Jumat di masjid jauh. Nah pas begitu kita berangkat sudah ada. Mungkin bisa jadi nanti si anak enggak Jumatan, orang tuanya jadi dalil karena jemput anaknya. Tuh. Kan agak sedikit kasih tahu. Nah, kalau waktu hari Jumat maksimal setengah 12 sudah keluar supaya anak bisa melaksanakan sholat Jumat. Yang enggak jadi masalah kalau sholat Jumat dari sekolah. Tuh, ingetin sama orang tua apabila anak sudah sampai umur 15 tahun. Terus akilin yang berakal. Ada yang dewasa berakal, ada juga yang dewasa enggak berakal. Dewasa tapi akalnya enggak sehat, maka enggak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dewasa akalnya sehat, wajib melaksanakan sholat Jumat. Lihat dulu. Yang jadi pertanyaan, mohon maaf, banyak yang dewasa tapi nggak melaksanakan sholat Jumat, berarti orang itu akalnya tapi jangan lagi kita ngomong, nanti bisa dimarahin. Enak aja kamu ngomong bilang sama saya akal nggak sehat. Nah sedangkan di sini kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah mukallaf, dewasa dan mempunyai akal sehat. Termasuk melaksanakan sholat yang 5 waktu adalah kewajiban kepada orang mukallaf. Yang jadi pertanyaan lagi, banyak yang meninggalkan sholat sudah dewasa, berarti di situ tinggal banyak ibu-ibu yang sudah punya cucu lebih dari dewasa, nggak melaksanakan puasa, nggak melaksanakan sholat, berarti di situ. Itu. Nah, jadi pertanyaan ini, kewajiban Jumat adalah untuk orang laki-laki yang mukallaf tadi. Nanti ingetin Bu, apabila suami ibu gak berangkat Jumatan, suruh untuk melaksanakan Jumatan. Ayah kan sudah mukallaf, dewasa dan sehat akalnya. Gak mau berarti ayah akalnya enggak gitu. Tiba-tiba lagi tempeleng istrinya, enak amat kamu ngomong, ayahnya nggak Jumatan. Saling mengingatkan. Nah pertanyaannya, bagaimana untuk perempuan melaksanakan sholat Jumat? Wala talzamu, maka nggak diwajibkan. Jangan sosokan pengen pengen Jumatan, nggak diwajibkan. Yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu adalah kaum laki-laki. Terus boleh enggak? Hanya sekadar boleh. Udah, ngapain juga sih? Apa ibu-ibu pengen Jumatan, takutnya satu jadi fitnah. Jelas jadi fitnah. Nanti yang khotib enggak fokus, lihat ibu-ibu. Terus bagaimana caranya supaya ibu-ibu ini mendapat pahala Jumat? Caranya, Bu, pengen dapat pahala Jumat? Pengen? Nih, kuncinya satu, Bu. Sebelum berangkat sang suami melaksanakan Jumat, siapkan bajunya, sarungnya, kopiahnya, minyak wangi, siapkan. Boro-boro nyiapkan. Tuh. Yang kedua, tunggu sang suami pulang dari Jumatan, ibu menang di rumah, diam di rumah, jangan keluyuran kemana-mana. Siapkan goreng singkongnya, kopinya, tuh insya Allah dapat pahala Jumat.
Ini kan boro-boro pulang aja nyari kemana, muter-muter istrinya, malah dikunci pintunya. Gimana dapat pahala Jumat? Disiapkan enggak? Begitu pulang, ya siapkan minimal air minum. Suka nyiapin pulang sang suami dari Jumatan? Enggak. Nah, besok lusa laksanakan. Terus sang suami dapat pahala besar juga. Kalau awal ke sini pahalanya seperti sedekah apa? Sedekah sapi itu. Ibu juga menyiapkan untuk sang suami datangnya pulang Jumat, kopi segala macam, ikut dapat pahala. Makanya saling, Pak. Yuk, ayah silahkan duluan berangkat ke masjid. Lumayan nanti dapat pahala apa? Dapat pahala sedekah sapi. Istrinya belum datanya sang suami yang duluan berangkat ke masjid tuh. Boro-boro Pak ya. Istri kita sudah nyiapin belum? Kalau misalkan kita mau berangkat, boro-boro. Cari aja sendiri tuh. Biasanya kan nyimpannya di sana. Ya, sana Bu. Nah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi ibu-ibu gak usahlah melaksanakan salat Jumat. Nah, ya ini coba. Nah, terus posisi kewajiban melaksanakan sholat Jumat itu seperti apa? Satu, ada yang namanya mutawattinin. Yang kedua, ada yang namanya mukimin. Yang ketiga, musafir. Nah, mutawattinin, mukimin, musafir ini beda. Mutawattinin adalah orang yang sudah netep di kampung itu, punya tempat tinggal, dan mereka sekali-kali keluar dari rumah karena memang mempunyai hajat. Misal begini, alhamdulillah Bapak punya rumah, tempat tinggal memang sudah di sini, tetap sehubungan punya kewajiban, berangkatlah untuk melaksanakan mencari nafkah, apa dagang atau kerja di mana. Tapi tetap balik ke tempat asal, maka wajib melaksanakan sholat Jumat, dan itu dihitung untuk jamaah. Maksudnya apabila nanti Bapak ini enggak ada, terus kurang dari 40, menurut Madhab Syafi'i ini, maka sholat Jumatnya tidak sah gara-gara Bapak ini enggak melaksanakan sholat Jumat. Tuh, maka wajib. Satu. Yang kedua, ada yang namanya mukimin. Mukimin ini saya silaturahmi ke Jawa atau ke Kalianda. Silaturahmi ke Kalianda selama 3 hari atau 4 hari, mulai dari hari apa? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka ketika saya ada di Kalianda, wajib melaksanakan sholat Jumat di tempat itu. Tapi ada niat untuk kembali lagi, ada ngazam untuk kembali lagi, cuman nggak dihitung. Maksudnya ketika memang nanti saya nggak Jumatan di sana, itu nggak dihitung 40 tadi. Tuh, itu mukimin ya. Nah, terus itu wajib kalau seandainya lebih dari 4 hari ya, pas di hari Jumat. Tapi kalau 2 hari posisinya nggak wajib, Pak. Artinya kalau kita mau melaksanakan sholat Jumat silakan, nggak jadi masalah. Misal begini, saya berangkat dari sini ke Kalianda pas hari Kamis. Hari Kamis, hari keduanya hari Jumat. Aduh, masih capek, gak mau Jumatan, nanti aja sholat subuh. Silahkan. Nah, kalau sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, maka kewajiban harus dilaksanakan oleh si mukimin tersebut. Tapi ada niat untuk kembali lagi ke rumahnya dia, ke rumah saya, balik lagi ke Kota Bungi. Tuh,
Ya, menjadi kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Namun ketika saya enggak ada, bukan jadi patokan 40 orang, bukan. Nah, kalau tadi jadi patokan, tapi enggak ada nih, tapi di sini kurang 40, entah kemana Jumatan, tetap tapi wajib melaksanakan sholat Jumat di tempat sendiri di sini. Nah, sekarang pertanyaan kan banyak. Dari sini ke sana Jumatan, di sini. Ya kalau emang di sini lebih dari 40, 60 segala sampai 100, ya nggak jadi masalah. Yang tidak boleh itu ketika di sini masih kurang hitungan jamaahnya, maka wajib melaksanakan sholat di sini. Ada lagi musafir. Musafir, ini sedang jalan. Nah, tuh dari sini kemana kalian pas hari Jumat, nggak Jumatan apa? Tapi tadi melaksanakan sholat subuh. Oh, tuh ya. Nah, mutawatin itu bimahalil Jum'ati la yusafiru, tempat Jumat tapi enggak berangkat sana sih dari tempat itu, menetapkan baik di musim kemarau maupun di musim hujan, illa li hajatin, kecuali dia punya hajat, ini seperti dagang atau ziarah. Boleh ma'zurin, beda dengan sakit. Ini mutawatin bagaimana nih sakit? Wajib gak melaksanakan sholat Jumat? Nah, untuk yang sakit pun tidak diwajibkan, tapi diwajibkan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Boleh ma'zurin, yang beda dengan yang ada uzur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu gimana, Pak Haji? Pertanyaan Pak Anaknya gimana? Langsung masyarakat. Ya. Ini kita biar lupa dari yang disampaikan oleh beliau. Kalau yang mau bertanya langsung bertanya dulu sebelum dilanjutkan dari apa yang disampaikan tadi. Masalah sholat Jumat dari musyawarah. Ada kan? Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang sholat Jumat yang sunnahnya. Saya pernah dengar ada Ustaz yang bilang tidak ada sholat sunnah sebelum Jumat. Itu cuma sebagai ulama atau semua ulama? Terima kasih. Ya, ada yang mengatakan bahwa qobliyah Jumat, ya disebutnya qobliyah Jumat, tidak ada. Tapi sebahagian keterangan ada. Kenapa sebahagian ulama mengatakan tidak ada? Mungkin begini Pak, dalil dan alasannya. Pas begitu kita nyampe posisi khatib sudah naik ke mimbar dan sudah menyampaikan khutbahnya. Pas begitu kita nyampe, yang dikhawatirkan satu, si khatib ini mohon maaf enggak fokus karena melihat orang sedang melaksanakan qobliyah Jumat. Nah, ada ya di dalam kitab Ridwaniyah ada bahwa qobliyah Jumat itu ada. Nah, dalil yang bilang enggak ada, alasannya itu yang dikhawatirkan mengganggu kepada si khatib untuk menyampaikan khutbah, maka udah baik duduk tuh.
Ya begitu nyampe ke sini udah duduk aja, fokus mendengarkan khotib. Adapun memang Bapak mau melaksanakan qobliyah Jumat, silahkan dengan catatan jangan sampai mengganggu ke khotib. Bahkan kan suka ada Pak, khotib sudah kemana-mana tuh di depan di sini melaksanakan qobliyah. Udah lebih baik langsung aja daripada nanti si khotib ini keburu itu. Beda ya. Sebagai ulama mungkin ada yang tidak mengadakan qobliyah, ada yang mengadakan qobliyah. Seperti halnya qobliyah maghrib, ya. Qobliyah maghrib ini kan banyak. Wah, saya nggak pakai qobliyah maghrib karena nggak ada hadisnya. Tuh. Tapi ada juga yang pakai. Cuma di situ, Pak, Bu, Nabi pas begitu maghrib, pas begitu beres adzan, sebelum masuk Nabi berhenti dulu di pintu, merhatikan para sahabat begitu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, dari sekian banyak sahabat yang ada di masjid, ada yang melaksanakan qobliyah maghrib, ada juga yang tidak melaksanakan qobliyah maghrib. Namun Nabi nggak melarang dan nggak menyuruh, tapi Nabi diam di sana pintu, merhatikan para sahabat. Artinya apa? Setiap perkara yang memang tidak dilarang oleh Nabi silahkan. Kita nggak mau, ya jangan menyalahkan orang yang melaksanakan qobliyah. Tinggal gitu aja. Gitu ya. Dan itu juga kan sunnah. Nah, termasuk qobliyah Jumat. Ya kalau saya melaksanakan qobliyah Jumat, ya lumayan nambah-nambah pahala. Itu kan ya sunat ini. Dan gak ada yang keras melarang bahwa itu tidak boleh, terkecuali qobliyah Jumat itu diharapkan gak boleh baru. Ya. Sunnah, silakan. Baik. Nah, kemudian saya ingin menanyakan yang berhubungan dengan masalah Jumat untuk ibu-ibu. Memang di suatu tempat ada di suatu masjid ada yang sholat Jumat, yang juga ada ibu-ibunya. Ya. Jadi itu bagaimana Ustaz? Ya. Penjelasannya. Nah, untuk ibu-ibu masalah. Ada di suatu masjid jamaahnya juga ada ibu. Nah, contoh saja kalau kita sholat di al-maghrib itu ada juga jamaahnya ibu. Terima kasih. Untuk pelaksanaan sholat Jumat untuk ibu-ibu, ya, tadi kan enggak wajib, hanya sekadar boleh. Tapi boleh ini lihat situasi. Kalau memang jadi fitnah, lebih baik enggak usah. Tuh, mohon maaf, apalagi mohon maaf nih sholat Jumat sengaja dandannya kayak semacam mau pesta, umpama nih, awas jadi fitnah. Nah, terus ada juga ketika kita musafir pas di hari Jumat, rombongan, ada ibu-ibu, ada bapak-bapaknya ikut sholat Jumat. Nah, ibu-ibu daripada mungkin nunggu di masjid, akhirnya ibu-ibu posisinya paling belakang melaksanakan sholat Jumat, namun tidak diwajibkan. Apakah setelah melaksanakan sholat Jumat ibu-ibu wajib melaksanakan sholat zuhur apa enggak? Ya kalau memang nanti ibu-ibunya ragu, wah ini saya kayaknya enggak bisa melaksanakan sholat Jumat, ya udah, yuk laksanakan sholat zuhur kalau memang ragu. Makanya Pak Bu mohon maaf nih, kalau posisi daerah Jawa ya, mulai Banten ke sana itu ketika beres melaksanakan sholat Jumat ada yang melaksanakan sholat zuhur, bahkan diimami oleh si imam. Kenapa? Ihtiyat, hati-hati, takutnya sholat Jumat ini tidak sah, maka sebahagian jamaah melaksanakan sholat zuhur. Ya kalau yakin sah, ya udah yakin. Itu maksudnya. Ya. Ibu mau sholat Jumat silahkan Bu, ya boleh. Nah, Tapi tidak wajib ya. nggak wajib. Nah. Baik, Bapak-bapak jemaah sekalian, mungkin ada lagi yang bertanya. Kita masuk di masyarakat seperti
di halal keilmuan yang perlu kita silakan Pak Oseri. Salam. Ustaz mau nanya masalah tadi sholat itu dewasa, akal sehat, terus kemudian ada satu lagi dewasa harus 40 orang. Ini yang 40 orang ini semua yang dewasa ya. Yang itu yang 40 itu bagaimana? Itu memang harus betul atau gimana? Sekarang ini Pak Mu ya, mohon maaf, hampir setiap LK ada masjid. Hampir ini. Satu kepastian di antara masjid itu ada yang kurang dari 40. Makanya sebelum itu dijadikan masjid, dimusyawarahkan dulu. Nih, kira-kira ini pantas nggak dijadikan masjid, dan kami ini mau mengadakan Jumatan. Begitu. Nah, untuk masalah 40 orang ini, Pak, kalau 40 orang itu dewasa semua, itu menjadi keabsahan sholat Jumat. Nah, terus di sini kan nggak ada 40. Warga sini hanya ada 20 atau 25 seumpamanya. Kita melaksanakan sholat Jumat ini jauh. Daripada tidak melaksanakan sholat Jumat, maka kita ngambil madhab yang lain supaya kampung ini mengadakan sholat Jumat. Ya, ambil madhab yang lain untuk mengesahkan sholat Jumat tersebut. Nah, posisinya di sini rame, jamaahnya penuh, tapi yang sholat Jumat itu kurang. Ya berarti nih salah satu di antara para pengurus ini harus menyampaikan supaya ini penuh. Yang boleh itu apabila memang di satu tempat nggak ada lagi jamaahnya, cuma ada sekian. Nah, kalau sudah ada 40, terus yang dewasa semuanya, bukan termasuk mohon maaf anak kecil, Pak. Tuh. Paham nggak, Pak? Nah, ya. Mazhab Syafi'i mungkin. Nah, kalau untuk mazhab Syafi'i kan 40, kalau untuk mazhab Maliki itu istilahnya boleh. Alasannya apa? Daripada enggak sholat Jumat. Nah, tuh kan, iya. Bahkan kan ada yang melaksanakan cuma berapa orang. Nah, alasannya itu daripada kita enggak sholat Jumat, udahlah. Tuh ya. Tuh Pak ya. Silakan lagi Pak, dilanjut. Siapa lagi yang mau bertanya masalah Jumat? Tadi ya, tanya. Silakan. Ini apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya wajib waktu air. Kalau kita keadaan sakit, terus kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Biasa kalau kita melaksanakan sholat Jumat 1 sampai 3 rakaat itu akhir. Itu hukumnya gimana itu? Kalau kita mungkin apa dipaksakan sholatnya, apa tidak? Nah itu. Ini sakitnya mungkin lama, berbulan-bulan, sehingga lebih sekian Jumat. Nah, PPI menemukan dalil bahwa orang yang tidak melaksanakan Jumat sampai 3 kali kan katanya kafir. Ya kalau daripada madarat begitu jalan langsung pingsan. Lihat kemadaratan, kemaslahatannya. Apakah memang harus kita paksakan? Kan sholat juga Pak, mohon maaf. Ketika kita nggak bisa berdiri, maka duduk. Nah ini kan sholat Jumat harus di masjid. Nah gimana nih? Kalau seumpamanya kita para, apakah memang harus diboyong sama anak? Ya kalau sekiranya memang kuat, Pak, duduknya kuat. Nah kan terus kena AC juga kuat. Nah monggo silahkan.
Cuma kalau sekiranya memang nantinya madarat, duduknya malah jadi pening, berangkatnya malah sempoyongan, akhirnya nanti ngerepotin orang banyak, udah lebih baik di rumah. Tuh, itu kan apa namanya, madarat. Beda dengan orang yang sehat sengaja meninggalkan Jumat. Nah, sholat yang tiap hari 5 waktu aja kan nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring kan, cukup dengan mata, nggak bisa dengan mata, cukup dengan hati, nggak bisa dengan hati disolatin kan gitu ya. Tuh ya, jadi silakan kalau memang posisinya madarat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian saya sendiri baru lain. Pas saya habis kena COVID, ya waktu itu kan orang masih takut dengan saya. Saya mau Jumatan ke sini, saya takut banget. Orang-orang menjauhi saya. Jadi saya ikut sholat, tapi di rumah. Gimana hukumnya? Terima kasih. Dengerin. Gimana kalau sholatnya di rumah sekadar dengar suaranya aja? Kan di Masjidil Haram kayak gitu ya. Itu bukan Mekah. Mungkin dalilnya ke Masjidil Haram sana. Pak, lagi sakit, jangan maksain. Sakitnya kan COVID waktu itu. Kan banyak orang yang meninggal. Jawabannya apa? Syarat kita berjamaah untuk melaksanakan sholat Jumat itu kan di satu tempat